Ini bikin sendiri? Ya, kita sebelum merakit panel kita harus merancang namanya, rancangan ya. Jadi sistemnya mau seperti apa kita rancang dulu, bikin gambar, nanti kita estimasi apa namanya untuk bahan komponen-komponennya total semua. Jadi bukan bikin dulu baru gambar ya? Bukan, beda. Kalau Oke guys, berjumpa kembali dengan channel Ratman Bejo, yaitu niche-nya boiler. Kebetulan kita ini di workshop IDM boiler lagi perakitan kontrol panel atau panel boiler atau thermal oil heater. Mas Wan, apa kabar Mas Wan? baik, Baik. Mas, apa kabar Mas? baik. Baik. Oke, ini Mas Iwan, untuk persiapan bikin panel boiler itu apa aja yang perlu dipersiapkan Mas Iwan? Panel ya, atau untuk bahan sih ya satu set tools ya, kayak seperti tang, kopeng, terus cutting, sepun, potong, crimping, itu aja. Terus sama ini kupas kabel. Kalau untuk bahan-bahannya ya ini apa, kabel untuk kontrol 0,75, terus bahan-bahan yang ini spoon, satu kabelnya spoon kita harus siapin, terus juga marker Ya, marking kabel marker untuk labeling sistem ya. ya, kabel nanti Ini alatnya merek apa nih? diopin, kita pakai diopin. Ya. Punya teman Ini berapa kalau belinya waktu itu ya? 7 juta. Hampir dapat merek Brady ya. Jadi dari Amerika. Oh, itu ini hasilnya seperti ini. Oh, hasil seperti ini ya. Ini labeling sistem ya. Iya, Labeling sistem atau legend ya. Oke. Terus ini kabel glandnya nih ukuran berapa ini? itu 1 in, karena kita pakai kabel ukuran 3x6 ya, 2 tarikan, karena untuk motor 45 kW. Motornya 45 kW. 45 kW. Ya. Itu motornya udah datang ya di luar ya? Ya, motor pompa untuk sirkulasi thermal oil. Oke. Terus ada pun yang persiapan kita ini Apa namanya, layout ya? iya, wiring diagram. Coba boleh jual sekilas aja gini. Ini wiring diagram. Ini bikin sendiri? Ya, kita sebelum merakit panel kita harus merancang namanya, rancangan ya. Jadi sistemnya mau seperti apa kita rancang dulu, bikin gambar, nanti kita estimasi apa namanya untuk bahan komponen-komponennya total semua. Jadi bukan bikin dulu baru gambar ya? Bukan, beda. Kalau kita udah apa, kalau lulusan sekolah itu biasanya ya kita harus rancang dulu. Rancang dulu. Lain halnya kalau otodidak, Gambar dulu lah ya. Ya dia merancang, ya bikin dulu baru gambar. Tapi kayak ini enggak, kita harus rancang dulu apa yang kita mau, sistemnya kayak seperti apa. Lalu box panel ini lumayan besar karena memang ukuran apa, pompanya besar ya. Ini box panel ukuran berapa nih? Ukuran 1000. 800. Berarti tingginya tingginya kan ini 1200 kayak ini. Ya, iya. Tingginya 1200. Nah, biasanya sih ada ini ada labelnya di samping. Oh, di situ. Itu ada berapa tulisannya itu? Ini. Tapi bukan.
Ini komponen dipasang apa aja Mas? Komponen dia kalau untuk di pintu ya seperti ini aja. Ada ampere meter ya. Lalu pasang 1, pasang 2, pasang 3, terus pilot lamp. Lalu di sini ada kontrol lagi yang untuk mengontrol temperatur Jumo ya? dari outlet oil ya. Ini kita pakai Jumo Detron 304, sama yang inlet ini hanya display aja untuk menunjukkan temperatur return atau balikan dari oli. Terus ada house meter untuk menunjukkan pengoperasian banner atau kompor. Ada di sini juga ada push button lamp on lamp off untuk reset. Terus on off pompa sirkulasi, on off bannernya atau kompor. Di sini ada juga untuk ngatur pengapiannya mau secara auto atau manual. Juga satu lagi ini emergency. Terus di samping sini ada buzzer. Alat buat sirine alarm ya, untuk menandai atau indikasi jika terjadi alarm. Jadi Fault. sirine apa? Selain itu biasanya kan pas start awal kan bunyi itu Ya. untuk memastikan apa itu? Itu menandakan bahwa sistem alarmnya berfungsi dengan baik. Oke. Jadi jika nanti ada indikasi alarm atau fault, ada troubleshooting, itu alarmnya akan menandai atau berbunyi. Itu aja untuk pintunya ya. Kalau untuk di dalam panelnya Terus nempelnya dulu. Ini untuk panel thermal heater. Bedanya di mana kalau panel boiler sama panel thermal heater, Mas Wan? ya kalau boiler kan medianya air, kalau untuk thermal oil ini kan oli ya. Jadi lebih banyak sensornya itu di boiler banding thermal oil. Kalau untuk boiler itu yang dikontrol tekanan, tapi kalau untuk thermal oil yang dikontrol itu temperatur. Jadi fokus di temperatur. Temperatur Jadi kalau- sama ini ya, sirkulasi ya? Ya, tekanan juga memang, cuman kan yang dibutuhkan temperatur kalau thermal oil. Tuh. Temperatur, tekanan itu berdasarkan tekanan dari pompa kalau thermal oil. Tapi kalau boiler ya tekanan dari uap boiler itu sendiri. Oke, terus bisa itu apa? Bisa dijelasin satu persatu komponen yang digunakan apa aja kalau di thermal oil? Ya, kalau ini kita biasa kalau supply ya, supply-nya dari MCCB, ya busbar itu membagi-bagi. Bisa unjukin satu-satu Mas Wan? Ya, ini MCB ya. Tunjukin aja, tunjukin Di tunjuk. MCB di sini ada Pakai ini, pakai tuding nih. Enggak apa-apa nih, pakai ini. Nah, enggak apa-apa. dan sini ada Biar pada tahu yang lihat kan. ini ada MCCB Si miniatur secret apa? Ya. Miniatur Magnum Secret Breaker ya? ya. Terus ada busbar, terus ada ini juga ada MCCB lagi nih di protect lagi. Ya. Terus di sini ada kontaktor Star Delta. Kita pakai Star Delta masih konvensional. Bisa juga pakai inverter, cuman ini kita pakai konvensional saja. Star Delta. Untuk motor 45 kW sini ada kontaktor 3 inci sama overload ya. Terus ada MCB di sini, MCB yang satu sini untuk burner atau kompor. Terus ada MCB satu pas ini, satu untuk kontrol bannernya, yang satu untuk kontrol panel ini. Gitu. Sini juga ada relay untuk mengontrol sistem panel ini. Terus ada lagi di sini di dalam ini ada temperatur kontrol. Ini fungsinya untuk cerobong atau chimney ya. Jadi kita untuk safety-nya. Gitu. Iya. Terus juga nanti di luar dari panel ini ada keluaran untuk differential pressure. Jadi safety thermal oil heater. Yang mana? itu Yang mana? Ada beberapa ya, satu temperatur outlet kontrol ya. Temperatur kontrol untuk oil, kedua temperatur cerobong safety, ketiga differential pressure untuk mengontrol tekanan atau flow-nya aliran Itu dari oli. adanya di unit boiler ya nanti ya? Adanya di unit thermal oilnya, ya di unit ini. Kalau untuk ya komponen panelnya untuk thermal oil ya hanya ini aja. Gitu.
Indikatornya itu yang di pintu itu indikator ada pilot lamp juga ya? Ya, iya itu itu ya, nanti kita Ini tadi dia tadi yang itu kan tampak depan, nih tampak belakang nih. tampak belakang seperti ini. Tampak belakang yang jumo, mana yang jumo tadi? Ya, ini yang jumo, Itu kontrol ya? ya ini kontrol jumo. Ini untuk outletnya. Hmm. Ya, yang dikontrol itu temperatur oli dari keluaran thermal oil heaternya yang ke proses. Oke. Kalau untuk balikan ini hanya untuk display, kita bisa tahu delta T-nya berapa, gitu kan. Tapi dia juga bisa memprotek. Di sini ada output kontak, jadi kita fungsikan ini untuk safety-nya juga. Oke. Ini baru pengerjaan baru berapa persen nih? Baru 40% ya? Enggak sih, ini sekitar 70% ya. Tinggal masangnya komponennya ya. Tinggal butuh berapa jam sih dan selesai. Berarti ini sebagai pelindung ya, supaya safety-nya ya. Ya, ini ada akrilik. Karena itu yang di atas pakai Schneider nih, bawah pakai apa Ya, ya? Schneider. Schneider semua ya, Ya, standar ya. Kita pakai Schneider semua. Oke. Kalau kabel Jimbo kita pakai. Coba baju itu ya. Jimbo ada kabel. Terus ya kalau Omron kita pakai ini hanya untuk timer aja, timer Stariota. Itu yang atas tuh buat apa juga? Mana? Itu kontrol apa timer apa itu? Ya, ini yang saya bilang tadi, ini di sini untuk temperatur cerobong. Oh, chimney ya. Chimney ya. Oh, tercetak di situ, nggak di depan ya, nggak di Nah, nggak di ini sini. hanya safety aja. Oke, biasanya apa 300 derajat ya settingannya? Oke. Ini juga ada tombol-tombol. Ini indikasi pada saat run atau pada saat trouble. Pada kondisi trouble. Ya. Situasi pompa on, banner on. Terus di sini ada kekurangan, nama panelnya kita belum pakai. Ini low fire, sini high fire. Low control untuk mengontrol aliran oli. Terus ada ini safety ya, kalau indikasi merah ini terjadi troubleshooting untuk bermasalah. Kalau yang hijau ini indikator operasional normal. Nah, untuk safety-nya di sini ada chimney high temperatur. Jadi kalau temperatur cerobong melebihi batas ya alarm. Low oil level, sini low oil level untuk expansion tank. Jadi ada sensor level oli ya, ketinggian oli. Kalau seandainya ada penurunan di bawah dari limit dia alarm. Dia cut off banner. Semua indikasi pilot lamp di sini yang berwarna merah berfungsi hanya untuk mematikan banner atau kompor pengapian. Tapi kalau untuk mau pompa sirkulasi dia berdiri sendiri. Gitu. Iya. Terus ini ada outlet temperatur untuk mengatur outlet keluaran yang ke proses. Dia mau butuh berapa derajat temperaturnya. Yang inlet ini temperatur oil balikan dari proses. Nanti ada selisih delta T-nya nih. Yang pakai thermocouple itu ya? Ya, ini Yang ini di sensornya pipa thermocouple ya. outlet inner ya, outer itu. Ya, ini sensornya thermocouple, bisa PT100. Oke. Ya. Terus ada tombol line on, line off. Di sini hanya untuk on off di kontrol panelnya. Terus ada reset alarm, mute. Jika nanti terjadi indikasi alarm, dia bisa di reset atau di mute silent suara buzzernya. Sini ada reset banner untuk banner yang jika ada bermasalah. Di bawah ini ada selector switch ya, pilihan ya, on off kapasitas. Itu terakhir adalah emergency stop ya, paling penting ya. Stop ya. Oke, Wan. Ini itu aja sih komponen. Jadi pesan-pesan buat dunia pendidikan ini kan kita juga ada yang training di tempat kita ya, Politeknik. Mungkin kan mereka hanya teori aja, prakteknya mungkin belum ya. Jadi pesan-pesan buat mahasiswa atau SMK ini yang masih belajar apa biar tetap semangat dan lulus itu tidak nganggur, itu kiat-kiatnya gimana nih? Ya belajar aja, membaca. Praktek tentunya harus ngikut ya. Ini internet juga kalau hanya dilihat tanpa praktekin. Ya, oke. Ini gudangnya masih kurang gede kayaknya ya, sempit ya. Tapi cukup lah ya sementara cukup. Kalau yang gede raketnya di luar ya. Oke, udah lumayan komplit juga ya alat-alatnya ya. Nggak apa-apa. Ya memang harus berantakan, kalau nggak berantakan nggak kerja namanya. Gitu, Mas. Ini
live. Oke, Mas Iwan, sukses selalu buat Anda. Tetap semangat berkarya, ya kan? Berkarya bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu aja guys. Yang belum subscribe atau like silahkan like, yang belum komen silahkan komen. Kalau ada pertanyaan yang saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak saya nanti nanya sama Mas Iwan ya, untuk pertanyaan seputar panel boiler atau kontrol boiler. Untuk mendukung channel saya silahkan pencet tanda dering gratis supaya channel saya berkembang dan tetap semangat ya. Thermal oil heater untuk aspal mixing plant. Ini adalah panel kontrolnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lampu-lampu indikator dan switch kontrol-kontrolnya. Oke, untuk indikator ini sirkulasi pump on, ya, itu menandakan bahwa pompa sirkulasi sudah beroperasi. Dan banner on menandakan bahwa banner sudah beroperasi pada api 1 atau api kecil. Nah, ini solenoidnya. Di sini ada indikator bahwa solenoidnya api 1 sudah on. Itu menandakan apinya sudah ada. Untuk high fire, ini menandakan lampu indikator untuk api besar atau api 2. Karena di sini posisinya di low, high fire atau api 2 tidak menyala. Kita bisa nyalakan. Oke. Sini bisa nyalakan high fire, posisi auto. Ini menandakan solenoid api 2 sudah on, posisi api besar. Nah, di sini ada flow control. Flow control menandakan bahwa aliran oli atau tekanan dari pompa sudah ada atau normal. Di sini ada juga pompa sirkulasi pump trip. Ini menandakan bahwa terjadi masalah atau ada trouble di pompa. Bisa juga tersumbat atau bermasalah di motornya. Dan di sini ada lockout banner berfungsi untuk indikasi bahwa banner terjadi masalah. Dan sebelahnya lagi high temperatur. High temperatur di sini menunjukkan bahwa temperatur oli sirkulasi, oli yang disirkulasikan cukup tinggi, melampaui dari set point atau settingan yang kita inginkan. Flow control menandakan atau indikasi bahwa tekanan oli kurang atau flow-nya berkurang. Oil low level ini menandakan bahwa oli pada expansion tank rendah, levelnya rendah dan akan mematikan banner. Semua indikator yang berwarna merah itu akan mematikan banner. Sini ada temperatur kontrol atau outlet oil temperatur. Ini kontrol untuk heaternya
atau dia mengontrol oli yang keluar dari heater. Dia akan mematikan atau mengontrol burner, api kecil, api besar, sesuai yang diinginkan. Sebelahnya lagi ada inlet oil temperatur, berfungsi untuk display atau pembanding jika kita ingin tahu seberapa besar selisihnya oli yang balik dari proses. Sini ada horse meter, berfungsi untuk berapa lama dia beroperasi burnernya. Oke, ini ada line on untuk on control burner, line off untuk mematikan semua sistem. Reset burner jika terjadi alarm atau masalah pada sistem. Reset burner jika burner bermasalah dan normal kembali, dia bisa di reset. Ini ada striker feed, pompa sirkulasi on, burner on, fire, low atau auto. Low ini untuk api kecil, auto untuk api besar. Auto dikontrol dari temperatur outlet. Ada juga emergency stop. Emergency stop berfungsi jika dalam keadaan darurat bisa dimatikan sistemnya.